Siapa yang perlu buku baru? Bukan aku. Siapa yang bisa nolak ketika diajak pergi ke toko buku? Yang satu itu juga kayaknya bukan aku. Karena siapa sih yang bisa nolak ketika diajak pergi ke toko buku gitu? Jadi selama 1 tahun terakhir itu aku kayak punya kegilaan sendiri gitu buat jalan-jalan ke toko buku. Biasanya aku nggak punya kayak list tentang to be buy, apa to be read kayak gitu-gitu. Biasanya aku cuman random pergi ke toko buku. Abis itu pasti aku bakal kayak punya 1-2 oleh-oleh buat dibawa pulang. Aku suka toko buku apapun, tapi biasanya aku lebih prefer toko buku kecil yang biasanya mereka tuh kayak nyempil di antara rumah-rumah warga sampai nggak kelihatan kalau mereka tuh toko buku sama sekali. Dan biasanya jenis toko buku yang kayak gini tuh mereka bakal punya kucing di sana. Aku suka banget ketika bisa ngobrol sama mas mbak yang jaga toko bukunya gitu sambil kayak diskusiin 1-2 topik atau kayak sekedar dapet 1 rekomendasi buku. Dan biasanya ketika kayak gitu, walaupun aku udah kayak check out, udah bayar buku yang mau aku beli gitu, aku bakal kayak mempertimbangkan apa yang mas mbak ini saranin. Jadi kayak teknik marketingnya sangat oke mereka. Bukanya sampai jam berapa? Bukanya dari setengah 12 sampai setengah 6. Oh, setengah 6 sore udah tutup? Oh ya, kirain sampai malam. Enggak, sudah mau keluar ya. Terima kasih. Terus habis itu jalan-jalan ke toko buku itu kayak udah jadi salah satu hal yang wajib ketika aku pergi ke satu kota atau satu tempat baru gitu. Aku nyebut ini sebagai ziarah toko buku. Menurutku itu kayak jadi satu pengalaman sendiri gitu buat bisa kayak nyambangin satu toko buku di satu tempat. Jadi kayak bisa lihat ciri khas toko buku di tiap tempat. Tahu gak sih rasanya kayak lagi di mana? Hogsmeade. Jadi aku anak Kita lagi anak Hogwarts. Hehe, bercanda sih soal lagi di Hogsmeade. Ini lagi ada di toko buku di satu desa kecil di Jeju yang mereka itu display banyak banget buku-buku tentang Jeju. Dan karena ini toko buku independen gitu, jadi buku-buku yang di-display di sini juga beda sama yang dijual di toko-toko buku komersial. Kalau misalnya ke toko buku, aku paling seneng kayak toko buku yang sepi, nggak banyak orang. Abis itu mereka kayak punya penerangan warna kuning, remang-remang angkringan gitu. Kalian tahu nggak sih? Lucu banget. dari sini kan dekat ya. Apa? Oh ya. Lihat dalamnya. Oh, Isinya kayak gitu. Puisi sama komen. Apalagi kalau misalnya kayak gitu tuh dan kepasan waktu hujan. Aku pernah nemu scene perfect kayak gini waktu pergi ke salah satu toko buku di Bandung. Waktu itu hujan dan lampunya kuning. Sebenarnya nggak terlalu sepi sih, cuman kayak masih consider sepi lah karena di bagian section buku itu orangnya nggak banyak. Dia kayak merangkap buku cafe gitu kan. Jadi yang bagian cafe memang banyak orang, tapi yang bagian rak-rak bukunya masih bisa lalu lalang leluasa lah. Nah, menurutku kayak semakin sepi tuh semakin baik karena kayak kita nggak energinya tuh nggak keserap ke orang-orang gitu loh. Dan biasanya ketika kayak gitu kayak aku bisa lebih fokus buat cari tahu, entah itu lihat sinopsisnya kah atau kayak diskusiin topik tentang buku ini sama biasanya aku kayak pergi bareng gitu kan, jadi sama temanku kayak gitulah. Kehidupan nulis. Tahu. Betul. Itu katanya Film. oh film yang ada sih ini kan. Ronan. Oh, Iya. Timothée Chalamet juga. Ah, cuma sana. iya. Semakin sepi semakin baik tuh bukan berarti kayak aku doain toko-toko buku ini bakal sepi ya, no, bukan kayak gitu. Karena biasanya aku suka datangnya tuh di waktu-waktu yang memang
nggak banyak orang kunjungin gitu, kayak misalnya mepet jam buka itu biasanya pada belum kesana kan, jadi ya orangnya masih sedikit, atau perginya non weekend, jadi ya orang-orang ya jarang ya pergi ke sana kan. Totemisme apa? Itu ada tahu teori kebudayaan. Membongkar mitos suku primitif dengan orang-orang barbar dengan beralih ke fenomena totemisme. Terus ngomongin soal sepi dan diskusi, sebenarnya aku tuh kayak nggak selalu harus toko buku sih. Aku oke dengan book cafe juga oke. Aku oke dengan perpustakaan, tapi memang kayak toko buku ini kayak menurutku yang paling ideal gitu loh. Karena di sana kayak aku bisa ketemu orang baru, kayak Mas Mbak yang jaga gitu kan, tanpa kayak harus kehabisan energi, karena akan interaksinya tuh waktu pas mau bayar doang atau kayak mau nanya sesuatu doang. Nah, kalau misalnya perpustakaan, itu kan biasanya kan sepi gitu kan, kayak beneran kita harus diem gitu. Nah, itu yang aku kurang suka, karena biasanya aku lebih suka buat diskusi tentang topik buku ini, buku yang aku pegang pada waktu itu. Jadi, kalau itu di perpustakaan itu agak sulit, karena pasti akan ada yang, shh, diem, gitu. Kalau tempat membaca favorit, biasanya aku bisa baca di mana aja sih, tapi favorit aku itu membaca sambil pergi. Jadi kayak misalnya di mobil, di kereta, di bis kayak gitu. Karena tahun kemarin itu tuh kayak aku beli banyak buku gitu kan, sampai yang kayak di kos aku tuh awalnya aku cuman kayak punya buku tuh kayak 2-3 gitu, dan itu pun yang kayak aku bawa dari rumah gitu kan. Sampai hari itu kayak ada 1 rak gitu. Nggak ngerti. Itu kayak karena aku tahun kemarin tuh terlalu banyak pergi gitu kan, terus habis itu kayak tiap pergi pasti aku bawa 1-2, akhirnya kayak numpuk gitu. Itu pun beberapa kayak udah aku bawa balik ke Jogja. Dan ya meskipun kayak nggak semuanya aku tuntasin baca, itu sih yang kayak jadi PR sendiri buat aku, karena aku lebih suka experience ke toko bukunya atau kayak apa sih diskusi bukunya dibandingkan membaca buku itu sendiri gitu. Ya kayak gitu. Jadi kayaknya kayak kita harus bedain antara orang yang suka koleksi buku, orang yang suka baca buku, dan orang yang suka pergi ke toko buku, karena sepertinya itu 3 hobi yang berbeda. Best buy aku sejauh ini adalah Midnight Library-nya Matt Haig. Yang ini itu aku bacanya bahkan one seat read sepanjang perjalanan dari Jogja ke Jakarta di kereta waktu itu. Karena kayak dari segi tema sendiri itu dia menarik, terus terjemahannya aku bacanya bahasa Indonesia BTW, jadi terjemahannya tuh enak banget, jadi kayak aku ketarik gitu loh ke si ini apa semestanya Midnight Library gitulah. Ini kayak seru banget bukunya. Sebenarnya ini bukunya bukan best buy sih, karena aku nggak beli. Ini tuh kayak waktu itu aku beli pakai vouchernya yang waktu ulang tahun tuh temen aku kasih gitu. Kata dia, aku tahu kamu suka baca buku, tapi aku nggak tahu kamu suka baca buku yang apa, jadi ini aku kasih voucher aja gitu. Kayak oke, terima kasih, tuh kayak kado ulang tahun berkesan yang pernah ada menurutku. Terus habis itu aku juga kayak tertarik sama beberapa novel yang dia tuh kayak sejenis gitu. Sebenarnya ada 1 lagi di rumah di Jogja, aku udah tinggal di sana, Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Jadi ini tuh kayak ada beberapa buku yang mereka tuh somehow punya satu tema yang sama, yaitu tempat umum gitu. Jadi kayak misalnya kayak toko kelontong Namiya itu kan kayak toko kelontong gitu ya. Terus habis itu ini ada Bulpyeonhan Pyeonijom, itu kayak convenience store gitu. Sebenarnya ada 2 bukunya, tapi aku cuma punya yang 1 doang. Terus habis itu ini juga convenience store woman. Ini juga one seat read sih waktu itu, dan yang ini aku juga dikasih waktu itu sama temanku. Waktu itu aku kayak bikin Insta story gitu kan, kayak tadinya aku kepengen buku ini waktu ke Gramet, cuman aku nggak beli waktu itu karena bulan itu aku udah terlalu beli banyak buku gitu, terlalu banyak beli buku. Terus habis itu temanku kayak nge-reply gitu, dia bilang kayak aku udah selesai baca itu, dan kalau kamu mau bukunya ada di rumah, kayak buat kamu aja. Jadi ini dari temanku. Terus habis itu ini juga sama, ini toko kelontong juga, dan
menariknya adalah si toko kelontong. Kalau Namiya kan dia dari Jepang ya. Toko kelontong selatan ini dia dari Cina. Terus habis itu yang apa namanya? Sebenarnya ada satu lagi toko kelontongan ini. Aku lupa judulnya apa. Ada terjemahannya juga yang bukan versi ya. Karena mereka 3 penulis yang berbeda. Maksudku buku dengan tema yang sama tapi dia dari Korea Selatan. Mungkin aku akan insert bukunya di sini. Aku lupa judulnya apa. Terus ngomongin soal toko buku sepi, waktu itu aku juga pernah kayak ngunjungin satu toko buku gitu yang dia konsepnya adalah toko buku kejujuran, yang mana mas mbaknya ini nggak ada di dalam. Terus tuh toko bukunya tuh kecil gitu, kayak kita bisa leluasa lihat di sana. Walaupun koleksinya nggak banyak sih, cuman koleksinya bagus-bagus. 이렇게 하면 안 돼요. 일하다가 마음을 다치다. 보여줘. 제주에 ada namanya. Oke. setengah antara Oh sama. setengah antara A dan E. Gitu. Talada. Pro-nya adalah di situ sepi banget, jadi kayak kamu mau ketawa, kamu mau ambil vlog, kamu mau ambil apa juga terserah gitu. Terus kayak konsepnya unik banget karena dia kayak toko buku kejujuran, kayak 2023 dan kejujuran gitu. Enggak sih, waktu itu 2022 dan kejujuran ya. Itu terus habis itu cons-nya itu karena dia kecil, jadi kayak nggak bisa lama-lama gitu di dalamnya. Jadi waktu aku datang ke sana tuh kayak udah ada beberapa antrian gitu loh di luar, kayak mereka juga mau masuk gitu. Karena kalau misalnya kayak dimasukin berlima gitu tuh kayak terlalu crowded, jadi nggak bisa. Itu sih kayak ziarah toko buku yang selama ini aku lakukan. Kayak seneng banget bisa kayak nemu hobi baru, walaupun nggak tahu ya, kayak ini salah satu kegiatan yang bisa aku andelin gitu loh ketika aku lagi suntuk, nggak punya ide, nggak punya apa-apa gitu, kayak please aku mau kabur ke suatu tempat gitu, dan biasanya aku bakal perginya tuh kayak ke buku-buku ini gitu. Jadi baca buku tuh kayak menurutku bukan sesuatu yang si paling baca buku gitu, enggak, si paling rajin gitu, enggak gitu. Itu juga yang bikin kadang aku kurang nyaman gitu sih buat baca buku di tempat umum. Kurang menyenangkan ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah mendengarkan chit chat hari ini, dan ya, see you in the next video. Bye.